Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnawati. Saya mahasiswa dari Stikes Amanah Makassar, Prodi S1 Keperawatan dengan NIM 0230101029. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah biomedik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskular dan juga sirkulasi darah. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular atau yang biasa disebut dengan sistem sirkulasi adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi dari sel. Sistem ini juga membantu stabilisasi suhu dan pH tubuh. Sistem peredaran darah manusia, pembuluh nadi arteri berwarna merah dan pembuluh balik vena berwarna biru. Ada dua jenis sistem peredaran darah, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah yang merupakan juga bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah atau sistem kardiovaskular dibentuk. Sistem ini menjamin kelangsungan hidup organisme, didukung oleh metabolisme setiap sel dalam tubuh, dan mempertahankan sifat kimia dan fisiologis cairan tubuh. Yang pertama, darah mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel dan karbon dioksida dalam arah yang berlawanan. Yang kedua, yang diangkut adalah nutrisi yang berasal dari pencernaan seperti lemak, gula, dan protein dari saluran pencernaan dalam jaringan masing-masing untuk mengonsumsi sesuai dengan kebutuhan mereka diproses atau disimpan. Metabolit yang dihasilkan atau produk limbah seperti urea dan asam urat yang kemudian diangkut ke jaringan lain atau organ-organ ekskresi seperti ginjal dan usus besar. Ini juga mendistribusikan darah seperti hormon, sel-sel kekebalan tubuh, dan bagian-bagian dari sistem pembekuan dalam tubuh. Organ yang berperan dalam sistem peredaran darah yaitu jantung. Jantung merupakan organ vital sistem peredaran darah. Fungsi jantung dalam proses sirkulasi adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung bekerja sama dengan pembuluh darah dalam proses sirkulasi. Pembuluh darah memiliki peran mengedarkan darah ke jantung. Darah juga merupakan komponen inti dalam proses ini. Darah mengandung oksigen dan nutrisi yang akan disalurkan pada setiap sel-sel tubuh. Selain organ-organ tersebut, ada organ tambahan lainnya, yaitu paru-paru. Paru-paru tak hanya berperan dalam proses respirasi. Pada sistem sirkulasi, paru-paru bertugas menukar karbon dioksida dalam darah dengan oksigen yang dihirup saat proses pernapasan berlangsung. Proses peredaran darah. Proses peredaran darah bertujuan untuk mengedarkan darah yang mengandung nutrisi untuk setiap sel-sel tubuh. Proses peredaran darah memiliki jalur tersendiri berdasarkan jalur dan zat yang dibawanya. Sistem peredaran darah dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Yang pertama, sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar adalah sistem peredaran darah yang mengangkut darah yang kaya akan oksigen dari jantung menuju ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Tahapan pada proses ini dimulai saat darah dipompa oleh jantung bagian bilik kiri, akan masuk ke aorta dan arteri, selanjutnya ke kapiler di seluruh tubuh. Dari kapiler seluruh tubuh ke venula, dilanjutkan ke vena dan ke vena cava, dan akhirnya masuk ke jantung lagi pada bagian jantung serambi kanan. Selanjutnya ada sistem peredaran darah kecil.
Sistem peredaran darah kecil adalah sistem peredaran darah dari jantung ke paru-paru, kembali lagi ke jantung dengan membawa darah yang mengandung karbon dioksida. Proses peredarannya dimulai saat darah dipompa pada bagian jantung bilik kanan, keluar melalui arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Pada paru-paru bagian alveolus, terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari paru-paru darah kembali menuju ke vena pulmonalis dan menuju ke jantung bagian serambi kiri.